Bab 206. Satu orang melawan 1000. Saat mereka bergerak maju, Zhao Hai mengamati situasi di sekitar mereka melalui kamera pengintai. Green dan Meg juga memperhatikan. Sekalipun mantra tembus pandang bisa menipu orang, mantra itu seharusnya tidak bisa menipu kamera pengintai. Namun, yang membuat Zhao Hai merasa aneh adalah mereka telah berjalan lebih dari 2 jam, namun mereka belum menemukan musuh. Ini agak tidak terduga. Setelah berjalan sekitar setengah jam, mereka akan segera sampai di Rocky Mountain. Itu jelas bukan tempat terbaik untuk menyergap. Green juga sedikit tidak yakin. Dia memiliki pemikiran yang sama dengan Zhao Hai, berpikir bahwa musuh akan menyergap mereka di jalan. Namun, mereka belum menemukan siapapun. Ini benar-benar di luar dugaannya. Dia melihat ke layar dengan bingung dan berkata, mungkinkah mereka tidak berpikir untuk menyergap kita di jalan? Pada saat itu, sekumpulan titik hijau tiba-tiba muncul di layar. Titik-titik hijau bertambah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hal ini membuat Zhao Hai dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak lama kemudian, titik-titik hijau mengelilingi mereka. Grim sepertinya memikirkan sesuatu, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Satu orang bisa menghadapi ribuan bayangan. Zhao Hai dan Laura sama-sama tercengang. Mereka berbalik dan memandang hijau dengan bingung, tidak tahu apa maksudnya. Green memandang mereka dan berkata, "Kuat, Tuan Muda, Anda tidak perlu mencarinya lagi. Hanya ada satu orang di luar sana, tetapi dapat dikatakan ada ribuan orang. Orang ini sangat terkenal di benua ini. Dia adalah seorang pembunuh yang sangat terkenal di benua itu. Dia bekerja demi uang. Yang terpenting, orang ini adalah prajurit kelas 7 dan juga seorang penyihir." "Penyihir mutan?" Zhao Hai dan Meg berseru pada saat bersamaan. Mereka baru saja membicarakan tentang penyihir mereka sendiri beberapa hari yang lalu, dan mereka tidak menyangka akan bertemu dengan penyihir hari ini, dan penyihir yang akan datang untuk menangani mereka. Zhao Hai tidak bisa membantu tetapi menghentikan alien. Setidaknya ada 1000 orang mengelilingi mereka. Hal yang paling aneh adalah 1000 orang ini terlihat sama, mengenakan pakaian yang sama, dan memegang senjata yang sama. Namun, postur yang mereka buat berbeda. Green sudah tenang. Dia memandang orang-orang di sekitarnya dengan dingin dan menoleh ke Zhao Hai. Itu benar. Suaning memiliki teknik khusus yang sangat aneh dan patut ditiru, yaitu teknik doppelganger. Doppelganger yang ia ciptakan bukanlah palsu atau ilusi, melainkan manusia sungguhan. Diserang oleh doppelgangernya sama saja dengan diserang oleh dirinya sendiri. Doppelgangernya memiliki kekuatan yang sama dengannya. Yang terpenting, teknik doppelgangernya juga bisa mengkloning senjatanya. Kudengar dia bisa menciptakan hingga 1000 doppelganger, jadi disebut satu orang bisa melawan 1000. Zhao Hai tercengang. Saya tidak menyangka akan ada teknik istimewa seperti itu. Sungguh menakjubkan. Tidak heran mereka begitu percaya diri. 1000 orang menentang kami. Jika itu terjadi di masa lalu, kita pasti sudah bingung untuk sementara waktu. Tapi sekarang? Hehehe. Mendengar kata-kata Zhao Hai, Glin pun tertawa. Memang benar, jika mereka pernah bertemu dengan penyihir misterius seperti Suanying di masa lalu, itu akan sangat memusingkan. Namun, mereka tidak merasa sakit kepala sama sekali sekarang. Belum lagi 2 ahli tingkat 9 yang dimiliki Zhao Hai, bahkan jumlah elang yang terbang di atas kepala mereka lebih dari 1000. Hijau tersenyum. Tuan Muda, apakah Anda ingin keluar dan bertemu Suanying ini? Meskipun dia seorang pembunuh, dia jujur dan jujur. Dia tidak menyakiti orang yang tidak bersalah. Dia orang baik. Senang bertemu dengannya. Zhao Hai tersenyum dan mengangguk. Dia tahu bahwa di benua Bahtera, sebagian besar pembunuh adalah tentara bayaran. Mereka tidak dibenci orang. Hanya mereka yang terkenal karena perbuatan jahatnya yang dipermalukan. Kalau tidak ada yang akan peduli dengan pembunuh biasa. Mereka bertiga keluar dari mulut alien dan melihat formasi di luar. Ada 1000 orang, semuanya mengenakan baju kulit dan memegang senjata. Mereka memandang Zhao Hai dengan dingin. 1000 orang ini semuanya tampak sama. Tingginya sekitar 1,8 meter, tapi sangat kuat. Rambut mereka acak-acakan, seperti belum pernah ditata. Mata mereka berwarna abu-abu keperakan, yang membuat mata mereka terlihat sangat dingin. Senjata di tangannya adalah kapak 2 tangan.
Kelihatannya sangat berat. Ketika dia melihat Zhao Hai dan yang lainnya keluar, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip. Berdiri di samping Zhao Hai, Gelin memandang Suanying dan berkata dengan suara yang dalam, "Kuat, saya sendirian. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Berapa nilai kita?" Suanying mengira dia akan dikenali, jadi dia tidak terkejut sama sekali. Dia memandang Zhao Hai dan yang lainnya dengan dingin dan berkata, 10.000 koin emas. Saya tidak mengira kami akan bernilai sebesar itu. Mengapa? Zhao Hai tertawa tanpa sadar. Kamu begitu percaya diri menjaga kami tetap di sini? Suanying memandang Zhao Hai dan mencibir, 1000-3. Saya tidak melihat ada kemungkinan saya kalah. Siapa bilang 1000-3? Zhao Hai tersenyum. Angkat kepalamu dan lihat. Suanying tercengang. Dia melihat ke langit dan melihat banyak titik hitam berputar-putar di langit. Jumlahnya lebih dari 1000. Wajah Suanying berubah. Zhao Hai memandang Suanying dan tidak bisa menahan senyum. Apa yang salah? Siapa yang memiliki lebih banyak orang sekarang? Menurutmu aku tidak bisa memerintahkan mereka, kan? Suanying menatap Zhao Hai dan menggelengkan kepalanya. Saya yakin Anda bisa memerintah mereka. Tapi saya sudah mengambil uang mereka, jadi tentu saja saya harus bekerja untuk mereka. Membunuh. Dengan itu, dia meraung dan menerkam ke arah Zhao Hai. Sebelum Zhao Hai bisa bergerak, gulungan penyegel ajaib di tangan Mei Ge terbalik, dan perlindungan malaikat langsung muncul di tubuh Zhao Hai. Zhao Hai juga tidak tinggal diam, dan mantra bumi besar, lonjakan bumi, sudah dilemparkan. Teknik lonjakan bumi ini adalah sihir serangan tipe bumi berskala besar. Jangkauan serangannya bisa mencapai hingga 100 meter dari Fang Yuan. Namun kerusakan yang ditimbulkan tidak terlalu besar. Seorang pejuang biasa bisa menghindarinya dengan lompatan. Namun, sekarang tidak ada gunanya menggunakannya untuk memblokir musuh. Saat Suanying diblokir, Zhao Hai melambaikan tongkatnya dan raksasa batu muncul di sekitar Zhao Hai, memblokir serangan itu untuknya. Grim tidak membantu Zhao Hai. Ini adalah kesempatan langka baginya untuk bertarung. Dia ingin Zhao Hai mencoba kemampuannya. Karena Zhao Hai memiliki Zhao Wen dan Cair di sisinya, dia tidak mengkhawatirkan keselamatannya. Saat ini, elang di langit juga menyerang Suanying. Elang menjerit dan menukik turun dari langit. Mereka tidak lemah sekarang, dan serangan mereka sungguh agung dan mematikan. Suanying tidak pernah berpikir bahwa Zhao Hai akan begitu sulit untuk dihadapi. Yang terpenting, informasi yang dia terima hanya mengatakan bahwa Zhao Hai adalah seorang penyihir hitam. Tidak dikatakan bahwa Zhao Hai mengetahui sihir bumi atau bahwa dia dapat memerintahkan binatang ajaib dalam pertempuran. Binatang ajaib itu berwarna merah darah, dan jelas sekali bahwa mereka tidak mudah untuk dihadapi. Suanying merasa lebih menyesal saat elang menerkamnya. Dia tidak menyangka elang begitu kuat, dan cakarnya sangat aneh. Ketika kapaknya memblokir cakarnya, dia merasakan douki miliknya dikonsumsi dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari biasanya. Hal ini membuat Suanying mengeluh di dalam hatinya. Tiba-tiba, Xenomorph menjerit nyaring dan menerkam Zhao Hai. Itu telah berubah menjadi buaya zombie, dan kecepatannya sangat cepat sehingga Zhao Hai tidak punya kesempatan untuk menghindarinya. Green dan Meg sama-sama terkejut. Mereka telah berdiri di samping Zhao Hai sepanjang waktu dan tidak waspada terhadap alien di belakang mereka. Mereka tidak menyangka alien akan bergerak saat ini. Saat suara Grim terdengar, alien itu sudah menerkam Zhao Hai. Namun, alien itu membuka mulutnya dan menelan Zhao Hai. Pada titik tertentu, Zhao Hai telah kembali menjadi kerangka. Saat dia menelan Zhao Hai, sebuah pedang tiba-tiba muncul di atas kepalanya dan menusuk tengkoraknya. Dentang! Sebuah luka muncul di kepala Xenomorph. Serangannya sangat kuat, dan kepala Xenomorph itu tenggelam dan jatuh ke tanah. Green dan Meg akhirnya mengerti bahwa alien itu tidak berusaha menyakiti Zhao Hai, tetapi untuk menyelamatkannya. Mereka tidak menyangka akan ada pembunuh kuat yang bersembunyi di dekatnya. Jika alien tidak bertindak tepat waktu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kenyataannya, Zhao Hai dan yang lainnya tidak menyadari bahwa ketika alien itu hendak bergerak, Cair sudah muncul di bahu Zhao Hai, dan Zhao Wen juga muncul di kepala Zhao Hai. Bahkan jika alien itu tidak menerkam Zhao Hai akan baik-baik saja. Hanya saja Cair dan Zhao Wen masih muda, jadi tidak ada yang menyadarinya. Pembunuh yang tiba-tiba muncul juga tidak dalam kondisi baik.
Alien itu tidak hanya menyelamatkan Zhao Hai, tetapi juga menyerang para pembunuh. Orang harus tahu bahwa alien itu adalah makhluk undead yang bermutasi roh. Serangan roh adalah spesialisasinya. Pembunuh itu tidak bisa menahan serangan mendadak itu. Namun, orang itu juga telah mendapat pelatihan ketat. Ketika dia menyadari bahwa serangannya gagal, dia segera ingin mundur. Namun, bagaimana Grimm memberinya kesempatan ini? Dia mengeluarkan pedang angin rohnya dan menyerang orang itu. Kepala Zhao Hai dipenuhi keringat dingin. Dia tidak pernah mengira bahwa teknik siluman asasin akan begitu kuat sehingga bahkan Laura tidak dapat mendeteksinya. Hati Zhao Hai menegang saat memikirkan hal ini. Dia menoleh ke Chai Er dan berkata, "Chai Er, bantu kakek Green. Kita tidak bisa membiarkan pembunuh itu lolos." Jawab Chai. Dia sepertinya tidak melakukan gerakan apapun, tetapi celah luar angkasa tiba-tiba muncul di samping para pembunuh yang bertarung dengan Grimm. Kemudian, beberapa tanaman merambat menjulur dari celah dan langsung menuju ke pria itu. Serangan mendadak ini mengejutkan orang-orang. Mereka menghindarinya dengan susah payah, tetapi mereka tidak menyangka tanaman merambat itu akan tiba-tiba menghilang. Saat mereka terkejut, celah spasial muncul di belakang mereka secara diam-diam. Kemudian, beberapa tanaman merambat lagi terentang dan melilitnya dengan kuat. Akar kecil tanaman merambat itu seperti jarum baja yang menusuk tubuhnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang kesakitan. Bab 207. Sumpah darah. Tapi segalanya belum berakhir. Saat akarnya menembus tubuh asasin, mereka mulai menghisap daging dan darahnya. Dalam sekejap mata, si pembunuh menghilang di tempat. Zhao Hai dan yang lainnya yakin bahwa mata mereka tidak sedang mempermainkan mereka. Pembunuhnya memang telah menghilang. Yang tersisa hanyalah baju compang-camping dan pedang yang hampir transparan. Segala sesuatu yang lain telah hilang. Baik itu kulit, tulang, darah, atau daging, semuanya menghilang tanpa bekas. Sepertinya orang-orang tersebut tidak pernah ada di dunia. Zhao Hai dan yang lainnya menatap si pembunuh dengan bertanya. Setelah tanaman merambat menyedot si pembunuh, mereka menyapu kaktus dan menghilang ke dalam celah spasial. Pembunuh itu setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik peringkat ke-8. Bagaimana pembangkit tenaga listrik peringkat 8 bisa disedot oleh Chai dalam sekejap mata? Bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tertinggal. Ini terlalu kuat, kan? Pikiran yang sama terlintas di benak Zhao Hai dan yang lainnya pada saat yang bersamaan. Jika si pembunuh belum mencapai level 8, mustahil baginya untuk bersembunyi dari Grimm. Jika seorang pembunuh level 8 ingin membunuh, bahkan Grimm pun tidak akan bisa melarikan diri. Di depan Chai Er, kekuatan seperti itu telah hilang tanpa jejak hanya dalam 2 gerakan. Kekuatan semacam ini benar-benar membuat Zhao Hai dan yang lainnya merasa terkejut. Zhao Hai menoleh dan menatap wajah kecil Chai yang lucu. Dia merasa seolah-olah dia bisa menumbuhkan 1 ekor dan 2 tanduk kapan saja, berubah menjadi iblis kecil. Chai Er memandang Zhao Hai dan bertanya, "Ada apa, Tuan Muda? Apakah ada yang salah?" Zhao Hai menenangkan dirinya dan berkata kepada Chai Er, "Chai Er, kamu memakan pembunuh itu?" Chai Er memandang Zhao Hai dan bertanya, "Apa maksudmu dengan dimakan?" Dia meninggal, jadi dia secara alami menjadi pupuk. "Saya bunga, apa salahnya menyerap pupuk?" Di alam iblis, setelah kematian binatang dan makhluk ajaib di alam iblis, selain mereka yang berubah menjadi makhluk undead, mereka akan tertarik padaku. Selain itu, mereka akan mengambil inisiatif untuk membiarkan saya menyerapnya. Apa yang aneh dari itu? Zhao Hai menjawab. Bagi Chai Er, memang demikianlah masalahnya. Bentuk aslinya adalah tumbuhan, dan tidak ada kebaikan atau kejahatan pada tumbuhan. Mereka harus menyerap nutrisi untuk tumbuh. Zhao Hai tidak ingin memberitahu Chai Er bahwa apa yang dilakukannya salah, karena apa yang dilakukan Chai Er tidak salah. Pada saat ini, Suaning juga sepertinya menyadari bahwa si pembunuh telah dibunuh, dan wajahnya berubah. Pembunuh itu dikirim oleh majikannya untuk menyelesaikan misinya. Hadiahnya adalah 10.000 koin emas. Namun, 10.000 koin emas itu bukan untuk nyawa Zhao Hai. Sebaliknya, itu untuk membantu si pembunuh menarik perhatian kelompok Zhao Hai dan menciptakan peluang bagi si pembunuh untuk membunuh Zhao Hai dalam 1 pukulan. Pembunuh tidak bodoh. Mereka tidak akan pernah mendapatkan uang yang tidak akan pernah mereka belanjakan. Suaning telah bertanya tentang kekuatan Zhao Hai sebelum dia menjalankan misi.
Dia setidaknya berada di level 8 dan memiliki beberapa pembangkit tenaga listrik level 8 bersamanya. Suaning tidak akan mengambil misi jika membunuh Xiao Hai membutuhkan 10.000 koin emas. Itu terlalu berisiko. Namun, orang yang mempekerjakannya benar. 10.000 koin emas hanya untuk membantunya menarik perhatian, itulah sebabnya Suaning menerima misi tersebut. Sekarang si pembunuh sudah mati, itu berarti dia telah gagal dalam misinya. Dia tidak ingin tinggal dan melawan Xiao Hai sampai mati. Pada saat ini, Xiao Hai keluar dari tubuh alien dengan Cai di bahunya dan Xiao Wen di kepalanya. Dengan cara ini, tidak akan terjadi apa-apa. Begitu dia keluar dari tubuh Xenomorph, dia melihat Suaning dan doppelgangernya, yang sedang melawan elang, perlahan menghilang. Pertama, doppelganger dikurangi satu persatu, dan kemudian Suaning menghilang dari medan perang. Xiao Hai tertegun sejenak, lalu dia langsung mengerti. Klon Suaning di arena semuanya adalah klon, dan tubuh aslinya bersembunyi di suatu tempat. Green juga melihat situasinya. Dia menoleh ke Xiao Hai dan berkata, "Tuan muda, kita tidak bisa membiarkan dia lolos. Jika ya, orang luar akan tahu apa yang terjadi di sini." Xiao Hai mengangguk dan berkata kepada Xiao Wen, "Wen kecil, temukan dia dan bawa dia kembali." "Ya," jawab Xiao Wen dan terbang. Lalu, dia menghilang dalam sekejap. Xiao Hai memahami niat Green. Jika dia membiarkan Suaning melarikan diri hari ini, maka fakta bahwa dia mengetahui sihir bumi akan terungkap. Selain itu, dia bisa memimpin elang di langit, dan Cai Er juga bertanggung jawab. Semua ini adalah kartu truf Xiao Hai, jadi sebaiknya jangan biarkan siapapun mengetahuinya. "Cai Er, bukankah kamu baru saja mengambil pedang orang itu?" Xiao Hai menoleh ke Cai dan bertanya. "Keluarkan dan biarkan aku melihatnya," jawab Cai, dan pedang muncul di depan Xiao Hai. Bahan pedang ini sangat istimewa. Tampaknya transparan, tapi tidak memantulkan cahaya sama sekali. Itu juga sangat tipis. Yang terpenting, pedang ini sebenarnya adalah pedang yang fleksibel. Xiao Hai memegang pedang yang hampir transparan di tangannya. Dia tidak percaya hal seperti itu ada di dunia ini. Bahkan di bumi, tidak mudah membuat pedang seperti itu. Bagaimana pedang ini dibuat di benua Bahtera Besar? Melihat pedangnya, kelihatannya sangat tajam. Xiao Hai tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul pedangnya dengan tongkat roh jahatnya. Namun, dia tidak menyangka saat dia mengayunkan pedangnya 2 kali, mata tengkorak itu akan memerah. Kemudian, mulut tengkorak itu tiba-tiba terbuka dan menggigit pedangnya. Sebelum Xiao Hai bisa bereaksi, ia telah menggigit sepotong pedangnya. Kemudian, ia mengambil beberapa gigitan lagi dan memakan pedangnya. Xiao Hai dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, Cai Er menoleh ke Xiao Hai dan berkata, "Tuan muda, luar angkasa baru saja menganalisisnya. Pedang ini terbuat dari tulang binatang tak dikenal. Tulang binatang itu tidak hanya sangat tajam, tetapi juga sangat tangguh, dan kekerasannya sebanding dengan baja. Setelah dimakan oleh tongkat, pedang itu bisa menjadi pedang lembut kapan saja. Bahkan jika Anda tidak ingin menjadi pedang yang lembut, tongkatnya bisa menjadi keras atau lunak, dan itu sangat keras." Ini merupakan kejutan yang tidak terduga. Xiao Hai memandang Cai Er dan berkata, "Benarkah? Staf ini memiliki kemampuan seperti itu?" Cai tertawa, "Dulu tidak ada. Namun, sejak Xiaowen dan saya memasuki ruang angkasa, ruang tersebut memiliki kemampuan ini. Dengan kemampuan di luar angkasa ini, staf sihir secara alami juga memilikinya." Hehe. Xiao Hai sangat gembira, tapi dia dengan sedih mengambil tongkat itu untuk melihatnya. Stafnya masih sama, dan tidak ada yang istimewa darinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tongkat itu dengan kedua tangan dan membengkokkannya. Dia tidak menyangka tongkat keras seperti kristal itu akan membengkok menjadi bentuk busur. Xiao Hai tercengang. Dia melepaskan tongkatnya dan tongkat itu kembali ke bentuk aslinya. Xiao Hai mengambil tongkat itu dan menjatuhkannya ke alien di sampingnya. Dentang! Dentang! Stafnya sangat keras. Xiao Hai mengangguk puas. Staf ini fleksibel dan keras sesuai keinginannya. Itu adalah hal yang bagus. Pada saat ini, Xiao Wen terbang dari kejauhan, dan Suaning terjepit di cakar depannya. Tidak lama kemudian, Xiao Wen tiba di depan Xiao Hai dan melemparkan Suaning ke tanah. Dia menyusut dan mendarat di kepala Xiao Hai. "Tuan muda, orang ini sangat licik."
Tubuh aslinya berjarak sekitar 1000 meter dari sini, dan dia bersembunyi di hutan. Sangat sulit menemukannya, jika dia mudah ditemukan, maka Wen kecil kita tidak perlu melakukannya sendiri, kata Zhao Hai sambil tersenyum. Katakan padaku, Wen kecil, kamu ingin makan apa hari ini? Zhao Wen hanya memakan kelinci bermata biru yang diproduksi di ruang asal. Dia tidak makan banyak, dan kelinci bermata biru itu rasanya cukup enak. Itu telah menjadi makanan favorit Zhao Wen. Kelinci. Zhao Hai mengharapkan jawaban ini. Dibandingkan dengan Chai'er, Zhao Wen lebih seperti anak kecil. Hanya saja Chai'er tidak banyak berhubungan dengan orang, jadi dia sedikit naif. Namun, Zhao Wen benar-benar seperti anak kecil. Zhao Hai menyetujui permintaan Zhao Wen dan menoleh untuk melihat Suanying di tanah. Suanying sepertinya baru saja pingsan, tapi dia belum mati. Zhao Hai menoleh ke Gelin dan berkata, "Kakek hijau, menurutmu apa yang harus kita lakukan dengannya?" Grim berada dalam posisi yang sulit. Jika dia membiarkan Suanying tetap hidup, dia akan bisa menjaga rahasianya. Kalau begitu, akan lebih aman untuk membunuhnya dan mengubahnya menjadi makhluk undead. Mendengar hal ini, mata Grim bersinar dengan cahaya yang tajam. Tuan muda, hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia. Bunuh dia. Zhao Hai merasa sedikit tidak nyaman. Dia tidak menyalahkan Gelin karena kejam, tapi dia tidak terbiasa membunuh orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Pada saat ini, Xuan Li, yang terbaring di tanah, berbalik dan berlutut di tanah. Dia berkata kepada Zhao Hai, "Tolong jangan bunuh saya, Tuan. Aku bersedia menjadi budakmu. Tolong lepaskan aku." Zhao Hai dan Green tidak menyangka Suanying akan bangun secepat ini. Mereka saling memandang, dan Zhao Hai menoleh ke Suanying. "Menjadi budakku? Apakah kamu serius? Apakah kamu bersedia mengambil sumpah darah?" Sumpah darah ini bukanlah sesuatu yang bisa diambil begitu saja. Setelah sumpah darah diambil, seseorang tidak dapat menarik kembali sumpahnya, atau dia akan dihukum. Ini tidak seperti di bumi, di mana sumpah seperti memakan kubis. Sekali sumpah darah diambil, tidak bisa dilanggar. Jika tidak, darah di seluruh tubuh akan mengalir mundur, dan pada akhirnya jantung akan meledak dan seseorang akan mati. Xuan Li ragu-ragu sejenak, lalu mengertakkan gigi dan menggigit jarinya untuk membuat sumpah darah. Begitu Xuan Li mengucapkan sumpah darah, Zhao Hai merasakan hubungan misterius antara dia dan Xuan Li. Xuan Li tampaknya telah menjadi seperti makhluk undead. Jika Zhao Hai ingin Xuan Li hidup, Xuan Li akan hidup. Jika Zhao Hai ingin Xuan Li mati, Xuan Li tidak akan hidup. Melihat Xuan Li telah bersumpah, Zhao Hai mengangguk dan berkata, "Baiklah. Kalau begitu kamu bisa mengikutiku mulai sekarang. Ayo pergi ke Gunung Rocky." Kemudian, dia berbalik dan memasuki tubuh alien tersebut. Xuan Li mengikutinya masuk. Dia terkejut begitu dia memasuki tubuh alien itu. Dia tidak menyangka tubuh alien itu akan terlihat seperti ini, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia duduk di belakang Zhao Hai dan menundukkan kepalanya, tidak berani bersuara. Bab 208. Kejutan Suanying. Zhao Hai mengabaikan Suanying dan berubah menjadi hijau. "Kakek hijau, sepertinya tebakan kita sebelumnya benar. Mereka sangat membantu ingin mengepung lokasi dan menyerang bala. Sepertinya setelah kita kembali, alarm di Rocky Mountain akan dibunyikan." Gelin mengangguk dan menoleh ke Suanying. "Suanying, apakah penyihir yang menghiburmu kali ini?" Suanying mengangguk dan berkata, "Ya. Orang yang mempekerjakanku kali ini adalah tuan muda kelima dari keluarga Magadal, Carlo. Pembunuh tadi juga dikirimkan oleh Carlo. Tugas utama saya adalah membantu si pembunuh menarik perhatian Master sehingga si pembunuh bisa menyerang Master. Mohon maafkan saya, Guru." Zhao Hai menggelengkan kepalanya, "Kami adalah musuh saat itu dan kami berada di pihak yang berbeda. Tidak ada apapun di antara kami. Panggil saja aku tuan muda mulai sekarang. Aku tidak suka orang memanggilku tuan." "Oke," jawab Suanying. Dia merasa lega. Dia takut Zhao Hai akan mengejarnya karena ini. Sekarang dia telah bersumpah untuk menjadi budak Zhao Hai memiliki hak untuk menghukumnya. Zhao Hai tidak memperhatikan suasana hati Suanying. Bagaimanapun mereka akan membeli budak di masa depan. Suanying sudah bersumpah darah. Budak seperti ini lebih setia daripada budak yang dibeli. Oleh karena itu, Zhao Hai mempercayai Suanying. Zhao Hai kemudian berkata pada warna hijau,
sepertinya para penyihir benar-benar akan mengambil tindakan. Menurutku pembunuh itu bukan berasal dari para penyihir. Dia mungkin salah satu anak buah Carlo. Ini bisa dianggap sebagai ujian. Serangan sesungguhnya masih belum terjadi. Glynn mengangguk. Mungkin Carlo tidak bersedia memberikan potongan daging gemuk ini kepada keluarganya, jadi dia ingin melakukan upaya terakhir. Lagi pula, orang-orang yang dia kirim kali ini semuanya baik-baik saja kecuali si pembunuh. Dia bahkan membayar Suanying untuk datang. Bagi Carlo, uang kecil itu bukanlah apa-apa. Zhao Hai mengangguk dan mencibir, quote, jika dia ingin mengirim orang, aku akan membiarkannya melakukannya. Jika dia ingin mempekerjakan orang, saya akan membiarkan dia melakukannya. Saya akan melihat berapa banyak uang yang harus dia keluarkan. Tunggu saja. Setelah kita menanganinya, kita akan membiarkan Laura mengambil alih semua bisnis di kerajaan Arkas. Keluarga Magilder, HMPH, karena mereka memprovokasi kita, mereka tidak akan bersenang-senang. Para penyihir sudah terlalu lama menjadi pusat perhatian, kata Grimm sambil mencibir. Mereka benar-benar menganggap diri mereka sebagai orang besar. Keluarga macam apa keluarga Versailles itu? Itu adalah keluarga bangsawan tua yang murni. Keluarga itu memiliki kadipaten dan pasukannya sendiri. Bisakah keluarga Magidel dibandingkan dengan mereka? Lagi pula, para penyihir telah menyinggung banyak orang selama bertahun-tahun, dan orang-orang itu berusaha mencari masalah dengan mereka. Saat ini, mereka justru berani menyinggung perasaan kami bahkan melawan keluarga Versailles. Mereka benar-benar mendekati kematian. Setelah ini, meski para penyihir tidak mati, mereka akan dikuliti hidup-hidup. Tinggal seberapa besar manfaat yang bisa kita peroleh. Zhao Hai tersenyum, kita tidak perlu memikirkan manfaatnya. Mari kita berikan saja pada Laura dan Ivan. Dengan begitu, mereka bisa memiliki hubungan yang lebih dekat dengan kita. Hehe. Lagi pula, kita tidak punya siapa-siapa untuk mengambil manfaatnya, bukan? Itu bagus, senyumnya mengangguk, hehe, selama Tuan Muda menikahi Lola, maka kamu akan mendapatkan uang dan orangnya. Kakek hijau, jangan katakan hal seperti itu, ini seolah-olah kita adalah uang tu Laura, kata Zhao Hai tidak sabar kepada Glynn. Glynn tersenyum dan berkata, mengapa kami menginginkan uang mereka? Itu semua berkat kami bahwa Laura ada di tempatnya saat ini. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tapi dia mengetahuinya dengan baik. Kalau tidak, dia tidak akan terlalu menghargai Tuan Muda. Ngomong-ngomong, Tuan Muda, haruskah kita mengirim pesan kepada Nona Laura agar dia tidak khawatir? Zhao Hai mengangguk. Ketika kami kembali ke Rocky Mountain, kami akan menulis surat kepada Miss Laura. Untuk saat ini, mari kita kembali dan melihat apa yang terjadi. Glynn mengangguk sementara Suanying berdiri di belakang Zhao Hai, mendengarkan percakapan mereka. Sejujurnya, dia tidak tahu banyak tentang hal ini. Dia hanyalah seorang pembunuh, dan dia tidak bekerja di Kadipaten Versailles. Dia sedang tidak mood untuk mengetahui tentang dendam di antara keduanya. Namun, sekarang dia adalah budak Zhao Hai, dia secara alami harus memahami situasi di sini. Sekarang setelah dia mendengar percakapan Glynn, Suanying terkejut. Ini sebenarnya melibatkan keluarga Makiel dan Versailles. Kedua keluarga ini sangat terkenal di benua itu. Jika terjadi kesalahan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Memikirkan hal ini, Suanying tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia merasa beruntung. Jika dia berhasil berurusan dengan Zhao Hai dan keluarga Versailles mengetahuinya, dia akan tamat. Keluarga Versailles tidak akan bersikap sopan padanya. Bahkan jika dia adalah seorang warlock mutan, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Saat mereka berbicara, mereka tidak terlalu jauh dari Rocky Mountain. Zhao Hai bisa mendengar teriakan perang datang dari sana. Zhao Hai tidak menghentikan Xenomorph, tetapi terus bergegas menuju gunung. Chai sedang duduk di bahu Zhao Hai. Dengan lambaian tangannya, kamera pengintai muncul lagi di depan Zhao Hai. Zhao Hai dan yang lainnya semua melihat layar dengan hati-hati, jadi mereka tidak menyadari ekspresi terkejut Suanying. Ini adalah pertama kalinya Suanying melihat proyeksi kamera keamanan. Proyeksinya jauh lebih besar daripada yang ada di villa, dan dia bisa melihat orang-orang di dalamnya dengan jelas. Zhao Hai dengan cermat mengamati situasi di medan perang. Orang-orang yang berpakaian tentara bayaran tidak terlalu kuat. Mereka tidak bisa menyerang gunung itu sama sekali. Banyak orang telah meninggal.
Zhao Hai melihat peta di layar dan memperhatikan ada beberapa titik hijau di gunung di seberang Rocky Mountain. Tampaknya mereka adalah komandan operasi ini. Zhao Hai menunjuk titik-titik hijau. Proyeksinya mengubah dan memperbesar titik-titik hijau. Yang mengejutkan Zhao Hai, 3 penyihir hitam muncul di tempat titik-titik hijau itu berada. 3 penyihir hitam dan 2 tentara bayaran berdiri di sebuah gunung di seberang Rocky Mountain. Mereka sedang melihat xenomorph. Suaning tercengang. Ini di luar imajinasinya. Bukan karena dia belum pernah berhubungan dengan penyihir sebelumnya. Sebaliknya, dia telah bekerja dengan banyak penyihir untuk menyelesaikan misinya, tapi dia belum pernah melihat penyihir seperti Zhao Hai. Dia selalu mengira Zhao Hai menggunakan sihir. Keajaiban di benua ini terlalu menakjubkan. Tidak peduli kemampuan apa yang dimiliki seseorang, kecuali jika itu terlalu luar biasa, itu akan dianggap sihir. Dia telah melihat beberapa penyihir menggunakan sihir pendeteksi sebelumnya, tetapi hanya para penyihir itu sendiri yang mengetahuinya. Terlebih lagi, menurut para penyihir tersebut, apa yang mereka lihat juga sangat kabur dan tidak jelas. Tapi milik Zhao Hai benar-benar berbeda. Orang itu seperti orang sungguhan. Dia bahkan bisa melihat pergerakan mereka dengan jelas. Suaning bahkan bisa melihat rambut di salah satu tangan penyihir hitam itu. Zhao Hai memandang ketiga penyihir hitam itu dengan hati-hati. Saat ini, Grim menghela nafas lega dan berkata, Carlo ini benar-benar bijaksana. Dia sebenarnya menemukan 3 penyihir hitam untuk berurusan dengan kita. Tampaknya mereka ingin ketiga penyihir hitam memikirkan cara untuk menahan makhluk undead Tuan Muda. Hehe, bukan ide yang buruk. Penyihir hitam tingkat tinggi dapat merebut makhluk yang dipanggil dari penyihir hitam tingkat rendah, terutama makhluk undead asli. Namun, mereka harus memiliki level yang tinggi karena mereka tidak hanya harus menghadapi penyihir hitam, tetapi mereka juga harus mampu mengendalikan makhluk undead. Itu setara dengan menghadapi serangan mental 2 orang. Jelas sekali bahwa Carlo telah mengumpulkan ketiga penyihir untuk menghadapi makhluk undead. Mereka mengatakan bahwa mereka akan berurusan dengan makhluk undead ketika Zhao Hai pergi. Karena Zhao Hai tidak ada, akan lebih mudah bagi para penyihir untuk berurusan dengan makhluk undead. Namun, Zhao Hai tidak khawatir sama sekali. Makhluk undeadnya berbeda dari yang biasa terlihat di benua itu. Terlebih lagi, level mereka sangat tinggi. Bahkan jika dia tidak menjinakkan mereka, para penyihir tidak akan bisa menjinakkan mereka, apalagi sekarang. Mengapa kita tidak menyimpannya di sini? Zhao Hai tersenyum. Bagaimana kalau mereka menemani Zhao Zui dan yang lainnya? Zhao Zui dan yang lainnya telah dikirim untuk mengikuti Laura. Kami tidak memiliki cukup orang. Hijau tertawa. Biarkan mereka pergi dulu. Biarkan mereka memberitahu Carlo tentang situasi kita di sini, kalau dia masih tidak mau menyerah. Juga, beritahu para penyihir bahwa kita tidak boleh dianggap enteng. Itu bagus, kata Zhao Hai sambil tersenyum, orang seperti ini tidak bisa menimbulkan ancaman apapun bagi kita. Ribuan bayangan, keluar sebentar dan kalahkan tentara bayarannya kembali. Suaning tercengang. Dia tidak mengira Zhao Hai akan memanggil namanya saat ini, tapi dia tidak ragu-ragu. Dia mengangguk dan meninggalkan tubuh asing itu. Ketika dia berada di luar, dia mengambil pedang tentara bayaran, membuat klon, dan langsung menuju tentara bayaran. Tuan Muda, kata Gelin, makhluk undead dapat menghabisi tentara dengan bayaran sekali serang. Mengapa Anda mengirim Suaning keluar? Zhao Hai tersenyum, Suaning dikirim oleh Carlo untuk menangani kami. Sekarang dia tiba-tiba menyerang tentara bayaran, memberitahukan apa yang akan dipikirkan Carlo. Carlo pasti akan mengira Suaning telah menjualnya habis. Dia tidak akan membiarkan Suaning pergi. Dalam keadaan seperti ini, Suaning hanya bisa mengikuti kita, atau dia akan mati. Meski sumpah darah mengikatnya, kita harus memutus semua rute pelariannya agar dia bisa mengikuti kita dengan damai. Gelin tercengang. Dia tidak mengira Zhao Hai akan berpikir seperti ini. Namun, dia mengira Zhao Hai benar. Meskipun Suaning tidak akan membunuh Zhao Hai karena sumpah darahnya, dia tidak akan membunuh Zhao Hai jika dia tidak memukulnya dengan baik. Bahkan jika dia tidak berani melawan Zhao Hai, dia mungkin tidak akan berusaha sama sekali. Jika itu terjadi, Zhao Hai akan kesal. Bab 209. Identitas. Zhao Hai tidak terlalu peduli dengan kepergian Suaning. Dia masih memperhatikan penyihir hitam ketiga itu.
Dia ingin tahu apa yang akan mereka lakukan. Jika Carlo mengirimnya untuk menangani mereka, levelnya tidak boleh rendah. Metode apa yang harus mereka lakukan untuk menghadapinya? Saat dia berpikir, alien itu tiba-tiba bergerak. Zhao Hai tertegun sejenak, lalu langsung mengerti. Musuh ingin mengendalikan alien dan kemudian menghadapinya. Ini di luar dugaan Zhao Hai, tapi dia berasumsi dan memahaminya. Musuh pasti tahu bahwa mereka berada di dalam tubuh alien tersebut, sehingga mereka ingin menghadapi alien tersebut. Selama mereka mengendalikan alien, mereka bisa menghadapinya melalui alien. Itu adalah rencana yang bagus, tapi sulit untuk mengatakan apakah itu akan berhasil. Belum lagi wilayah Zhao Hai, alien itu tidak mudah untuk dihadapi. Alien itu adalah undead yang bermutasi roh. Nasib buruk mereka adalah menemukan alien itu. Namun, demi keamanan, Zhao Hai membawa Hijau dan Meg ke Villa Batu Hijau melalui medium. Mereka duduk di ruang tamu dan mengamati situasi di luar. Xenomorph jelas sangat mudah presisi. Ia menyadari bahwa musuh akan menyerangnya. Begitu Zhao Hai pergi, Xenomorph bisa menghadapi penyihir ketiga itu tanpa rasa khawatir. Jadi, begitu Zhao Hai pergi, Xenomorph segera menerkam ke arah penyihir ketiga itu. Zhao Hai melihat gerakan alien itu dan tidak mengatakan apa-apa. Jika ketiga penyihir hitam itu melepaskannya, semuanya akan mudah. Jika tidak, maka mereka harus tinggal di sini dan menjadi budak Zhao Hai. Meg mengeluarkan gambaran coklat untuk Zhao Hai dan Hijau dan duduk di sana. Diam-diam menatap layar bersama Zhao Hai dan yang lainnya. Para tentara bayaran telah kehilangan lebih dari 100 orang, dan mereka bahkan belum berhasil mencapai kaki Rocky Mountain, yang membuat mereka merasa sedikit takut. Zhao Hai tidak ingin pihak lain tahu terlalu banyak, jadi dia tidak mengirim elang untuk membantu. Sebaliknya, dia mengirim makhluk undead untuk menghadapi situasi tersebut. Zhao Hai dan yang lainnya tidak terlalu peduli dengan situasi di medan perang. Mereka hanya ingin melihat apakah alien bisa ketiga menjaga penyihir hitam itu. Penyihir hitam ketiga itu tidak mengira alien akan menemukan mereka dan langsung mendatangi mereka. Mereka tidak tahu bahwa Zhao Hai dan yang lainnya telah pergi. Mereka mengira Zhao Hai dan yang lainnya masih duduk di dalam alien. Mereka tidak bisa tidak panik. Saat mereka panik, serangan mental mereka terhadap Xenomorph berkurang secara alami. Para Xenomorph mengetahui mantra mental dan segera mengetahui apa yang harus dilakukan ketika mereka mengetahui situasinya. Mereka segera memperkuat kekuatan mental mereka dan menyerang ketiga penyihir hitam. Zhao Hai tidak mengajarinya cara bertarung, tetapi ia belajar cara bertahan dan melakukan serangan balik sendiri. Ketika dia diserang sebelumnya, dia tidak menunjukkan kekuatan mental yang terlalu besar. Dia hanya melindungi dirinya dari kekalahan dan kemudian bergegas menuju ketiga penyihir itu. Ketika ketiga penyihir itu panik dan mengurangi serangan mereka, dia tiba-tiba melancarkan serangan yang kuat, yang menyebabkan serangan mental dari ketiga penyihir hitam. Serangan balik mental adalah hal yang paling menakutkan bagi seorang pesulap. Dalam kasus yang paling ringan, hal itu akan merusak kondisi mental mereka dan mengurangi kekuatan mereka secara signifikan. Dalam kasus terburuk, budidaya mereka akan lumpuh total, dan mereka akan menjadi cacat. Dalam kasus terburuk, mereka akan menjadi idiot atau mati seketika. Bagaimanapun, tidak satupun yang ringan. Serangan mental Xenomorph sama sekali tidak ringan. Itu mendarat dengan keras pada tiga penyihir. Ketiga penyihir itu gemetar dan jatuh ke tanah. Para tentara bayaran yang berdiri di samping ketiga penyihir itu melihat ini dan segera berlari untuk membantu mereka berdiri. Mereka semua mengeluarkan darah dari 7 lubangnya dan tidak lagi bernapas. Hal ini mengejutkan kedua tentara bayaran tersebut. Ketika mereka melihat alien menerkam mereka, mereka terkejut. Tanpa berkata apa-apa, mereka segera memberi perintah untuk mundur dan melarikan diri bersama tentara bayaran. Mereka bahkan tidak membersihkan mayat-mayat yang tergeletak di tanah. Sepertinya kita memiliki 3 asisten lagi kali ini, kata Zhao Hai sambil tersenyum. Meige, panggil Suanying masuk. Kuat, ya, jawab Meige dan berjalan menuruni gunung. Dia tahu bahwa tanpa izin Zhao Hai, Suanying tidak akan bisa naik gunung. Belum lagi dia adalah prajurit kelas 7, bahkan jika dia adalah prajurit kelas 8, mustahil baginya untuk menyerang gunung dengan 1000 klonnya. Melihat musuh telah melarikan diri, Suanying menarik kembali klonnya dan menunggu alien di kaki gunung. Alien itu ada di gunung, jadi Suanying mengira Zhao Hai masih di dalamnya.
Tidak lama kemudian, alien itu turun dari gunung dengan 3 penyihir hitam di mulutnya. Ketika sampai di kaki gunung, ia meludahkan tubuh ketiga penyihir hitam itu ke tanah, menutup mulutnya, dan berbaring di sana. Suaning tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia hanya bisa berdiri di samping alien itu. Saat itu, kabut di Rocky Mountain berfluktuasi. Suaning segera mendongak untuk melihat siapa yang turun. Ketika dia melihat siapa orang itu, Suaning tercengang. Dia tidak pernah mengira itu adalah Meg. Suaning, tuan muda sedang menunggumu di gunung. Ayo pergi, kata Meg sambil melirik ke arah Suaning. Dia berbalik dan berjalan mendaki gunung. Alien itu berlari beberapa langkah dan mengikuti di belakangnya. Suaning tidak mengerti, tapi dia tidak mengatakan apa-apa dan mengikutinya mendaki gunung. Suaning mengamati sekeliling saat mereka mendaki gunung. Dia tidak dapat melihat apapun karena kabut hitam. Dan dia tidak tahu berapa banyak makhluk undead yang tersembunyi di dalam kabut hitam. Dia mengikuti di belakang Meg, tidak berani melakukan gerakan aneh apapun. Tak lama kemudian, mereka sampai di Villa Batu Hijau. Suaning tercengang saat melihat villa itu. Keindahan villa itu di luar imajinasinya. Dia mengira Villa Batu Hijau itu seperti tempat lain di Rocky Mountain, diselimuti kabut hitam, suram dan menakutkan. Dia tidak mengira itu akan menjadi lautan bunga. Tanaman merambat dan bunga berwarna-warni bagaikan mimpi. Suaning mau tidak mau menghentikan langkahnya dan berdiri di luar Villa Batu Hijau. Mendengar langkah kaki di belakangnya, Mei mau tidak mau berbalik dan melihat Suaning menatap kosong ke arah bunga di villa. Dia tidak bisa menahan senyum dan berteriak, "Kuat, Suaning, apa yang kamu lihat? Masuklah, tuan muda sedang menunggumu." Suaning tersadar dari linglungnya dan mengikuti Merlin ke halaman. Sejujurnya, Suaning masih sedikit tidak puas dengan sikap Meg. Menurutnya, dia hanyalah seorang pembantu, jadi tidak ada yang perlu disombongkan. Namun, dia tidak berani menunjukkannya. Dia baru saja mulai bekerja untuk Zhao Hai, dan dia tidak tahu seperti apa sifat Zhao Hai. Tidak ada gunanya menyinggung perasaan Meg saat ini. Xenomorph menemukan tempat untuk berbaring setelah mereka meninggalkan halaman. Meg membawa Suaning ke ruang tamu di halaman belakang. Suaning tercengang saat melihat Zhao Hai dan Hijau. Zhao Hai dan Green sudah melepas topi mereka. Di Rocky Mountain, mereka tidak perlu memakai topi lagi. Selain itu, mereka tidak takut Suaning berani memberitahu siapapun. Jika dia melakukannya, dia akan melanggar sumpahnya dan mendekati kematian. Yang mengejutkan Suaning adalah usia Zhao Hai dan penampilan Green saat ini. Green dan Zhao Hai duduk berhadapan, masing-masing memegang secangkir coke. Mereka mengobrol sambil minum. Mereka tidak terlihat seperti pesulap dan pengikutnya, melainkan seperti sebuah keluarga. Zhao Hai melirik Suaning dan berkata, "Saya kembali." Suaning kembali sadar dan dengan cepat membungkuk pada Zhao Hai. "Ya, tuan muda. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Zhao Haiyao menggelengkan kepalanya. "Saya tidak punya pesanan apapun. Anda melakukannya dengan baik. Karena kamu bersamaku, aku harus memberitahumu identitasku." Suaning berdiri di sana dengan kepala menunduk, tapi hatinya tidak tenang. Sejujurnya, dia tidak senang mengikuti Zhao Hai. Dia tidak tahu siapa Zhao Hai atau apa yang dia lakukan. Namun, situasinya lebih kuat daripada orangnya. Dia tidak punya pilihan selain menjadi budak Zhao Hai dan bersumpah darah. Mendengar kata-kata Zhao Hai, Suaning merasa sedikit curiga. Dia tahu bahwa Zhao Hai sepertinya mengatakan bahwa dia memiliki identitas lain, tetapi dia benar-benar tidak tahu apa itu Zhao Hai. Zhao Hai memandang Suaning dan berkata, "Anda telah menemukan sumpah darah. Mulai sekarang, Anda berada di situasi yang sama dengan kami. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa jika saya mengungkapkan identitas saya tidak akan bisa tinggal di kerajaan Arkas selama sehari." "Apakah kamu takut?" Jantung Suaning berdetak kencang. Dia berlutut dan berkata kepada Zhao Hai, "Kuat, jangan khawatir, tuan muda. Saya, Suaning, mungkin seorang pembunuh, tapi saya menepati janji saya. Saya sudah mengatakan bahwa saya akan mengikuti Anda, jadi saya secara alami akan setia kepada Anda di masa depan. Jangan khawatir, tuan muda." Zhao Hai mengangguk, "Baiklah, ingat kata-katamu. Sekarang, dengarkan baik-baik. Nama saya sebelumnya adalah Adam Buddha. Saya telah mengubah nama saya menjadi Zhao Hai Buddha. Saya kepala keluarga Buddha saat ini.
Suaning tercengang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Zhao Hai dengan tidak percaya. Dia tidak pernah mengira Zhao Hai akan mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga Buddha. Keluarga Buddha kini sangat terkenal di daratan. Itu bukan karena orang lain, tapi karena keluarga Buddha telah dikirim ke hutan belantara Tanah Hitam oleh Kekaisaran Arkas. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya wilayah kekuasaan bangsawan ditugaskan ke hutan belantara Tanah Hitam. Karena itu, sulit bagi keluarga Buddha untuk tidak menjadi terkenal. Dia juga mendengar bahwa satu-satunya tuan muda kaya baru yang tersisa di keluarga Buddha telah meminum air ketiadaan. Bagaimana orang seperti itu bisa duduk di sana, berpakaian seperti penyihir dan menyandang gelar penyihir hitam, tetapi menggunakan sihir bumi, Zhao Hai? Zhao Hai memandang Suanying dan melanjutkan, Anda tidak perlu meragukan saya. Saya Adam Buddha, tapi sekarang saya dipanggil Zhao Hai Buddha. Ini adalah kepala pelayan keluarga Buddha kami, Jenderal Spirit Wind Grimda, dan ini adalah cucunya Meg Buddha. Suanying mempercayainya sekarang. Dia dengan cepat memberi hormat kepada Hijau, yang merupakan master tingkat 8 yang terkenal di benua itu. Dia sudah lama mendengar nama Green, tapi dia belum pernah melihatnya. Dia juga membungkuk pada Meg. Dia sekarang tahu mengapa dia begitu bangga. Dia punya hak untuk bangga. Bab 210. Raja Selatan. Meskipun Suanying tidak tahu bahwa Meg adalah penyihir tingkat 6, dia tahu bahwa dia adalah cucu Green, dan itu sudah cukup untuk membuatnya bangga. Semua orang di benua ini tahu betapa pentingnya warna hijau bagi keluarga Buddha. Jika bukan karena Green dan Merlin, keluarga Buddha pasti sudah lama dihancurkan. Karena pemikiran inilah sedikit ketidakpuasan di hati Suanying segera menghilang ketika dia mendengar bahwa Meg adalah cucu Green. Zhao Hai memandang Suanying dan berkata, "Quote, 1000 bayangan, aku sudah mengoleksi identitasku. Jadi aku memperlakukanmu sebagai salah satu dari kami. Kamu sudah bersumpah darah bahwa kamu tidak akan bertahan hidupku selama sisa hidupmu, tapi aku masih berharap kamu bisa menjadi orang kepercayaanku yang sebenarnya. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa meskipun saya telah meminum udara kosong, saya juga seorang penyihir gaib sekarang. Saya juga punya cara untuk mendetoksifikasi racun udara kosong. Keluarga Buddha saya pasti akan sejahtera di masa depan. Selama kamu dengan tulus membantuku, aku tidak akan menganiaya kamu di masa depan. Tetapi jika Anda hanya ingin bekerja tanpa berusaha dan bermalas-malasan, jangan salahkan saya karena tidak sopan." Suanying membungkuk. "Jangan khawatir, Tuan Muda. Aku sudah bersumpah untuk mengikutimu. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda." Zhao Hai mengangguk dan menoleh ke Suanying, "Ikuti aku." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berjalan keluar. Suanying tidak mengerti apa yang dimaksud Zhao Hai, tapi dia tetap mengikutinya. Segera, sekelompok besar makhluk undead masuk. Mereka adalah zombie. Suanying tahu bahwa mereka adalah makhluk undead karena wajah mereka sangat kaku. Beberapa zombie bahkan tidak mengeluarkan darah setelah terluka, dan mereka hanya berdiri di sana dengan wajah kosong. Namun, masing-masing dari mereka memiliki 1 atau 2 mayat di tangan mereka. Zhao Hai melirik mereka dan melemparkan mantra perangkap roh pada mayat penyihir ketiga itu. Penyihir ketiga itu berubah menjadi makhluk undead tingkat tinggi. Kemudian, dia melemparkan mantra penempaan tulang pada mayat tentara dengan bayaran biasa, mengubahnya menjadi makhluk undead tingkat rendah. Suanying tidak begitu mengerti mengapa Zhao Hai ingin dia melihat ini. Zhao Hai tersenyum dan menyimpan semua makhluk undead ke dalam ruangnya yang tak terbatas. Suanying melihat kilatan cahaya di halaman, dan kemudian semua makhluk undead menghilang. Saat dia masih dalam keadaan normal, makhluk undead muncul kembali, tapi dengan perubahan besar. Teknik menangkap roh dan teknik penempaan tulang yang digunakan Zhao Hai sebelumnya telah mengubah mayat manusia menjadi kerangka. Namun, makhluk undead yang dia lepaskan kali ini semuanya adalah zombie. Zombie yang terluka telah pulih, yang membuat Suanying sangat terkejut. Zhao Hai menoleh ketiga penyihir hitam dan berkata, "Kalian bertiga dipanggil apa?" Salah satu penyihir hitam zombie segera melangkah maju dan membungkuk pada Zhao Hai. "Tuan Muda, nama saya Laika, dan keduanya adalah adik laki-laki saya. Dia adalah Trey, dan dia adalah Mike. Ikutlah denganku, ada yang ingin kutanyakan padamu." Zhao Hai mengangguk. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan memasuki rumah. Suanying memandang ketiga penyihir hitam zombie itu dengan kaget. Suanying pernah melihat zombie sebelumnya. Ketika dia menjadi seorang pembunuh, dia pernah bekerja dengan seorang penyihir hitam.
Makhluk yang dipanggil penyihir hitam adalah zombie, tetapi zombie penyihir hitam itu tidak secerdas milik Zhao Hai. Sama sekali tidak terlihat seperti zombie. Jika bukan karena ekspresi kosong dan ketidakmampuan menggerakkan matanya, Jian Shen akan terlihat seperti orang normal. Suaning tiba-tiba mengerti mengapa Zhao Hai memintanya untuk melihat zombie-zombie ini. Zombie ini hampir sama dengan manusia, dan mereka sangat setia. Zhao Hai memberitahunya bahwa jika dia berani mengendur atau bermain trik, dia akan mengubahnya menjadi zombie. Memikirkan hal ini, Suaning menggigil ketakutan. Dia melihat zombie dan kemudian pada Zhao Hai yang telah memasuki rumah. Dia tidak berani memikirkan hal lain. Dia berjalan diam-diam ke punggung Zhao Hai dan berdiri di sana, lebih patuh daripada makhluk undead. Zhao Hai memperhatikan gerakan Suaning. Dia tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dia hanya berkata kepada Laika, "Laika, kamu orangnya siapa?" "Tuan muda," Laika membungkuk, "kami adalah bawahan Raja Selatan, Boriatsu." Zhao Hai, Hijau, dan yang lainnya tercengang. Jawaban Laika sungguh di luar dugaan mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Laika dan yang lainnya adalah bawahan Boridge, Raja Selatan. Raja Selatan, Boridge, memiliki hubungan dekat dengan keluarga Buddha. Raja Selatan dilahirkan dalam keluarga kerajaan, dan dikatakan bahwa dia adalah keturunan langsung kaisar yang mendirikan Kekaisaran Arkas. Kaisar pendiri Kekaisaran Arkas memiliki 21 putra. Hanya 2 di antaranya yang merupakan keturunan langsung, yaitu anak ratu. Yang pertama adalah pangeran ketiga, yang merupakan raja kedua Kekaisaran Arkas, sedangkan yang lainnya adalah pangeran ke-11, yang merupakan raja pertama di selatan. Raja lama kerajaan Arkas sebenarnya sangat menyukai pangeran ke-11 dan selalu ingin mewariskan tahta kepadanya. Namun, karena tentangan dari ratu dan para menteri, dia hanya bisa menyerahkan tahta kepada pangeran ketiga. Namun, demi pangeran ke-11, Raja Lama memberikan wilayah selatan kekaisaran yang luas kepada Raja Selatan, agar tahta dapat diwariskan dalam waktu yang lama. Setelah bertahun-tahun berkembang, wilayah di bawah yurisdiksi Raja Selatan telah menjadi raja mandiri dengan jumlah pasukan ratusan ribu. Karena letaknya di sebelah negara terkuat di benua itu, Kekaisaran Rosen, terdapat beberapa konflik kecil dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, kekuatan tempurnya sangat kuat, dan telah menjadi duri di hati para raja Kekaisaran Arkas di masa lalu. Ternyata Raja Lama Kerajaan Arkas ingin berurusan dengan Raja Selatan, Boric, maka ia terlebih dahulu menemukan alasan untuk memberikan wilayah kekuasaan Boric kepada keluarga Buddha, menjadikannya wilayah kekuasaan mereka. Dia ingin menanam paku di selatan, tapi dia tidak menyangka dia akan mati tidak lama kemudian. Keluarga Buddha juga diusir ke hutan belantara Black Earth, dan wilayah kekuasaan diberikan kepada Boric. Grimm dan yang lainnya selalu merasa bahwa kematian Raja Tua itu memiliki hubungan yang tidak jelas dengan Boric, dan keadaan keluarga Buddha saat ini pasti ada hubungannya dengan Boric. Sekarang setelah mereka mendengar nama Boric, ekspresi Grimm berubah, dan niat membunuh muncul. Ekspresi Zhao Hai juga tidak terlihat bagus. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang hal-hal ini, Adam masih memiliki kesan tentang hal itu, jadi Zhao Hai juga mengetahuinya. Zhao Hai berbalik dan bertukar pandang dengan warna hijau. Selain ekspresi membunuh di wajah mereka, mereka juga melihat keterkejutan di wajah satu sama lain. Masalah ini berkaitan dengan Raja Selatan, yang membuatnya semakin sulit untuk diselesaikan. Zhao Hai dengan cepat berkata kepada Laika, "Karena kamu adalah bawahan Raja Selatan, mengapa kamu membantu para penyihir? Apa yang sedang terjadi?" Laika berkata, "Tuan muda, kami adalah anak buah Boridge, begitu pula Carlo dari keluarga Mahide." Tidak lama setelah Carlo memasuki Kekaisaran Arkas, dia bergabung dengan Boridge dan membantunya mengumpulkan kekayaan. Kali ini, karena Carlo menyelamatkan Boridge maka Boridge mengirim kami dan Shadow Sword untuk membantu Carlo menangani Tuan muda. Zhao Hai segera tahu bahwa pedang tanpa bayangan adalah pembunuh yang merupakan ancaman besar baginya. Ternyata keempat orang tersebut semuanya adalah anak buah Boric. Glynn membanting meja dan berteriak, "Kuat, Boric yang baik, Carlo yang baik. Kami benar-benar ditakdirkan. Mereka tidak akan melepaskan kita meski dengan ini." Meskipun ekspresi Zhao Hai tidak terlalu bagus, dia tidak terlalu bersemangat. Dia berbalik dan berkata pada si hijau, "Kakek Green, jangan terlalu gelisah. Boric tidak tahu kalau mereka sedang berurusan dengan kita kali ini.
Kalau tidak, dia tidak hanya akan mengirim orang-orang level 8 ini. Dia seharusnya mengirim orang level 9. Gerlin mendengus dan duduk. Zhao Hai menoleh untuk melihat Laika dan berkata, "Kuat, Laika, tahukah kamu berapa banyak ahli yang dimiliki Boric, dan kekuatan apa yang menjadi bawahannya?" Laika berkata, "Boric memiliki cukup banyak orang berkuasa di bawahnya. Ada hampir 100 pembangkit tenaga listrik kelas 8, dan saya mengetahui 5 pembangkit tenaga listrik kelas 9. Selain Carlo, ada beberapa kelompok tentara bayaran lainnya. Saya tidak begitu yakin tentang hal ini. Jika saya tidak harus bekerja sama dengan operasi Carlo, saya khawatir dia tidak akan memberitahu kami tentang identitas Carlo." Zhao Hai mengangguk. Hal ini sejalan dengan gaya Boric. Dia melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Laika dan yang lainnya pergi. Zhao Hai kemudian berbalik untuk berkata pada Hijau, "Kuat, kakek Green, kita harus memberitahu Laura dan Ivan tentang ini. Musuh terlalu kuat. Kita harus memikirkan cara untuk menghadapinya." Grimm mengangguk. Borigi tidak mudah untuk ditangani. Dia adalah pria picik yang akan membalas dendam atas keluhan sekecil apapun. Karena dialah keluarga Buddha kami berada dalam kondisi seperti ini saat ini. Kali ini, kami telah membunuh begitu banyak orang. Dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Kita harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Zhao Hai mengangguk dan berkata, "Ya, kita harus membantu mereka bersiap." "Benar, saya akan segera menulis surat kepada Laura dan memberitahunya tentang hal ini. Lalu kita lihat bagaimana reaksi mereka. Kalau tidak berhasil, sepertinya kita hanya bisa mengalah untuk sementara." Kuat, Grimm mengangguk. Suasana hatinya juga sedang berat. Pasukan Boris terlalu kuat. Dia sudah memiliki 5 ahli tingkat 9, dan lebih dari 100 ahli tingkat 8. Kekuatan ini beberapa kali lebih kuat dari keluarga Versailles. Bahkan jika Grimm dan yang lainnya ditambahkan, mereka tetap bukan tandingan Boris. Selain itu, Boris juga telah mengikat sejumlah besar bangsawan besar di sekitarnya. Kekuatan para bangsawan agung itu tidak bisa dianggap remeh. Dalam keadaan seperti itu, mereka mungkin harus menyerah jika terjadi kesalahan. Ini masih bergantung pada sikap klan Versailles. Bagaimanapun, keluarga Versailles adalah salah satu bangsawan utama Kekaisaran Arkas. Mereka mungkin tidak ingin melawan Boric, tapi jika keluarga Versailles mundur, mereka tidak akan punya peluang untuk menang kali ini. Mereka hanya bisa mundur, dan bukan hanya mereka, bahkan Lola pun harus mundur. Memikirkan hal ini, Zhao Hai merasa sangat sedih. Dia baru saja membuat beberapa kemajuan di sini, tetapi pada akhirnya, dia mengetahui bahwa dia telah memprovokasi seseorang yang tidak mampu dia sakiti. Perasaan ini benar-benar kacau.